Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu. Pagi, perkenalkan saya Marcelina Plagison, mahasiswa PPG angkatan kedua Universitas Halu Oleo. Saya hari ini tanggal 24 November 2020 akan melakukan uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi Ibu. Saya minta salah satu anak maju ke depan pimpin doa. Tangan surga dituliskan namamu, tetapi ini kerajaan dan amin. Oke, terima kasih sahabat ini. Apa kabar? Baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Luar biasa. Pada pagi hari ini pasti kalian tadi sebelum datang ke sekolah, kalian pasti tentunya sudah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara datang ke sekolah mencuci tangan dengan Sabun. terus menggunakan Masker. Baik. Ibu mau cek siapa yang tidak masuk hari ini? 11 orang. 11 orang. Iya. Bonika, terus siapa lagi? Tabita. Harap jangan kalian meniru teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini. Rajinlah sekolah supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik, di mana kalian ke depan akan menjadi orang berguna bagi orang tua, toh? Bunda Pancasila, akulah pendukungmu. 1, 2, 3. Lalu Ibu sudah jelaskan materi untuk kalian, toh? Kira-kira di antara kalian siapa yang masih ingat judul materi minggu lalu yang Ibu jelaskan? Hancurkan tangan. Ya, Novanti, silakan. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tepuk tangan untuk baik tentang makna pembukaan undang-undang, pokok pikiran apa saja yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang masih ingat? Alex? Atau dia? Pokok pikiran dia apa? Pertama adalah persatuan. Pokok pikiran pertama persatuan, ya benar sekali. Sekarang pokok pikiran kedua apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial, mari tepuk tangan lagi. Pokok pikiran ketiga, Kedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat, Ketuhanan dan kemanusiaan. ketuhanan dan kemanusiaan. Oke, tepuk tangan sekali. Ya, kompetensi dasar kita hari ini yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Pelajaran hari ini yaitu supaya kalian dapat menyebutkan kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan yang kedua, kalian juga dapat memahami pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Tujuan pembelajaran yang berikut yaitu kalian mampu menyebutkan contoh sifat-sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masuk dalam diskusi. Jadi pada diskusi kali ini Ibu akan bagi kalian dalam bentuk 2 kelompok. Laki-laki ada 3 orang, berarti perempuan 5 orang ya. Berarti sekarang Ibu bagi Sabartini, Novanti, Alex, Stefan. Kalian satu kelompok nih. Terus Lodia, Aprilia, Agustinus sama Agustina gabung nih. Sekarang silakan kalian itu kelompok. Sebelum kalian menyaksikan atau mengamati video yang Ibu sudah kirim pada HP kalian, Ibu akan jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, jadi materi kita hari ini yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kedudukan fungsi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi sekarang kita lihat kalau kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu dia adalah sebagai sumber hukum atau sumber tertib hukum. Jadi dia adalah dasar dari peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah. Baik itu kita lihat dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu siapa yang berkuasa? Presiden. Iya, benar sekali ya Bu Sina, presiden. Kalau dari pusat, presiden, peraturan yang dibuat oleh presiden itu harus sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang tadi kalian sudah sebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, tidak boleh lecet dari itu ya. Jadi namanya aturan-aturan itu harus bersumber pada sumber tertib hukum yang disebut adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi dia berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal. Nah, jadi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu nanti dijabarkan lagi menjadi hukum positif. Yang dimaksud dengan hukum positif di sini adalah kita lihat seperti Ibu kasih contoh peraturan presiden, tahap MPR, atau peraturan yang dibuat oleh DPRD, DPRI, peraturan yang dibuat oleh wali kota itu yang dikatakan sebagai hukum positif. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga dia merupakan kaidah dari negara Indonesia yang fundamental. Nah, jadi yang fundamental di sini berarti dia berisi hal-hal penting. Yang pertama, kita lihat di dalamnya terdapat dasar negara atau dasar tujuan negara yang mencakup di dalamnya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan umum dengan tujuan khusus ini, kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini terdapat pada alinea keberapa? Alinea ke-4, iya. Alinea ke-4 tadi siapa yang jawab?
Iya, pintar sekali Aprilia, mantap. Jadi tujuan negara tujuan umum itu terdapat pada alinea keempat. Yang keempat, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia, kira-kira itu termasuk dalam tujuan umum atau tujuan khusus? Tujuan khusus. Siapa yang jawab tujuan umum? Siapa yang jawab tujuan khusus? Hancurkan jari. Tujuan khusus kelompok ini. Sana? Tujuan umum. Oke. Tadi kan alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia. Segenap bangsa Indonesia, terus Dan tumpah darah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sekarang yang tujuan umum itu yang mana? Dari kata-kata yang terdapat di alinea keempat itu yang mana? Yang kita kasih masuk dalam tujuan khusus dengan tujuan umum. Kalau khusus sebutkan apa yang terdapat di dalam tujuan khusus itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang berikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Oke, baik. Kalau kelompok sana coba sebutkan tujuan umumnya apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Ya, dari apa dulu? Dari tujuan umum dengan tujuan khusus yang terdapat dalam pembukaan alinea itu, alinea keempat tadi. Kita lihat kalau tujuan khusus tadi itu yang dikatakan sebagai tujuan nasional, sedangkan tujuan umum itu yang dikatakan sebagai prinsipnya negara Indonesia dia harus menerima atau dia ada sistem, kalau kalian pernah dengar istilah politik bebas aktif. Nah, jadi dia menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara luar. Negara-negara luar. Jadi kalau yang disebut dengan hubungan bilateral. Bilateral misalkan negara Indonesia dia kerjasama dengan negara ini Filipina. Kerjasama dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk perekonomian atau kerjasama di bidang pariwisata. Jadi itu maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang kemudian yang berikut pembukaan Undang-Undang Dasar juga dia di dalamnya ada dasar ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar ketentuannya itu kita bisa lihat di setiap alinea nih, alinea pertama, alinea kedua, juga alinea keempat. Kemudian ada juga terkandung asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara ini kita bisa lihat juga di poin ke alinea keempat, ketuhanan yang maha besar, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini adalah asas kerohanian negara. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematikanya terdiri dari ada dua. Yang pertama kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar itu dia terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga hingga alinea keempat. Kemudian pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat pasal-pasal di sini juga mengalami perubahan.
Kalau kita lihat sebelum dirubah, kita lihat dia terdiri dari 16 bab. Setelah dirubah atau diamandemen, maka Undang-Undang Dasar dia punya bab itu berubah menjadi 21 bab. Dari 16 berubah menjadi 21. Sekarang kalau kita lihat perubahan yang kedua dari pasal-pasal. Kalau dulu sebelum diadakan perubahan Undang-Undang Dasar itu dia terdiri dari 37 pasal. Setelah berubah menjadi 73 pasal. Sekarang yang berikutnya tentang ayat. Kalau dulu ayat di dalam Undang-Undang Dasar atau batang tubuh dari undang-undang itu dia terdiri dari 49 ayat. Setelah dirubah atau diamandemen dia kembali menjadi 170 ayat. Nah, sekarang yang berikut. Ini tentang pasal aturan peralihan. Jadi di dalam undang-undang itu ada aturan peralihan dengan aturan pertambahan. Jadi aturan peralihan di sini kita lihat dulu sebelum dirubah dia adalah 4 pasal. Setelah dirubah dia menjadi 3 pasal peraturan atau aturan peralihan. Sekarang sebelum perubahan kita lihat aturan tambahan dulu ada 2 ayat. Setelah mengalami perubahan menjadi 2 pasal, menjadi 2 ayat, dia kembali ke 2 pasal. Sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama bahwa Undang-Undang Dasar itu dia berbentuk tertulis. Tertulis maksudnya bahwa dia undang-undang itu ditulis dalam sebuah dokumen atau naskah. Ada yang bawa Undang-Undang Dasar? Iya, kalau kalian bawa silakan kalian lihat. Di dalam itu kan ada terdiri dari pasal-pasal atau ayat-ayat. Itu yang dimaksud dengan tadi dia bersifat tertulis, berarti ada bukti fisiknya. Sekarang sifat yang kedua bahwa Undang-Undang Dasar itu juga dia bersifat singkat. Singkat di sini dijelaskan bahwa aturan-aturan itu dimuat tidak terlalu panjang-panjang, yang penting dia adalah dibuat yang inti-inti atau pokok-pokoknya itu yang dituangkan dalam sebuah naskah. Sifat yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar itu dia bersifat supel. Supel artinya bahwa Undang-Undang Dasar itu dia bisa berubah, bisa dirubah mengikuti perkembangan zaman. Makanya kalau kalian lihat Undang-Undang Dasar itu dia sudah diamandemen berapa kali? 4 kali. Makanya Undang-Undang Dasar itu dia dikatakan supel, artinya bahwa dia bisa dirubah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang berikut, rigid. Sifat undang-undang yang berikut adalah rigid. Rigid artinya bahwa undang-undang itu dia bersifat bisa dirubah, bisa juga tidak. Artinya bahwa ada hal-hal khusus atau hal-hal istimewa dan kalau dirubah harus mengikuti syarat-syarat tertentu. Itu dari sifat-sifat undang-undang tadi ada terdiri dari 4. Yang pertama tadi apa? Tertulis. Kemudian dia bersifat singkat. Yang berikut yang ketiga dia bersifat supel dan yang berikut bersifat rigid. Diskusi ini kalian akan melihat video dari video ini tentang topik berita tentang rancangan Perda Kota Sorong ya, rancangan pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Wali Kota Sorong dalam menangani masa pandemi COVID-19. Jadi silakan kalian nonton video tersebut, kemudian kalian cari temukan hal-hal apa yang ada di dalam
video tersebut ya? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan Ibu berikan kesempatan untuk kalian menonton video tersebut. Kerja sosial. Unit-unit usaha yang ada di Kota Sorong itu yang tidak sudah mulai penuh oleh pasien yang dirawat saat ini, Jesse. Jadi kamu nonton videonya, kemudian nanti kalian melihat topik-topik apa yang dibahas di situ toh? Kalian videonya tentang rancangan pemerintah Kota Sorong. Berarti dalam hal ini kira-kira yang kalian dengar di situ kira-kira rancangan itu sudah disetujui atau belum? Kalau belum, berarti kalian kembali lihat di praktika modul, dalam modul atau KPD itu kan? Ya, perhatikan. Kemudian nanti kalian catat apa yang menyebabkan sampai belum. Kalau sudah disetujui berarti alasannya apa. Oke, nanti kalian akan mengikuti kita hari ini ya. Bisa toh? Bisa, Ibu. Nanti sebentar kalau kalian buat tugas, kalian bahas kalau ada yang kurang kalian pahami, tanya sama Ibu ya. Bisa toh? Teman-teman tadi kita nonton video tersebut tentang topik alasannya Sorong yang sudah dipakai masker. itu karena mereka tidak mengikuti aturan, tidak pakai masker. Menurut siapa yang bicarakan tentang COVID-19? Menurut Aprilia siapakah? Dilaku. Siapakah yang setujui tentang COVID-19? Wali Kota Sorong, Lambert Hikmah. Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang Ibu mempersilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1 duluan, Ibu berikan kesempatan. Mempresentasikan diskusi kami. Rancangan peraturan Wali Kota Sorong tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menurut Rudilaku, rancangan peraturan Wali Kota tersebut sudah disetujui oleh Wali Kota Sorong, Lambertus Hikmah, dan jika sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota Sorong akan disosialisasikan selama 3 hari sebelum resmi dilakukan. Di dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan dan sanksi yang melanggar protokol kesehatan. Menurut kami kelompok 1, apa yang dilakukan oleh Pemda Kota Sorong sesuai dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia, yakin adanya subjek yang mengadakan peraturan hukumnya itu pemerintah Republik Indonesia. Jadi kami dapat menarik kesimpulan bahwa rancangan peraturan Wali Kota Sorong tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan tertib hukum Indonesia. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kelompok 2 setuju dengan pendapat kelompok 1? Ya. Alasannya apa? Silakan kalian sampaikan. Pemerintahan Kota Sorong berkaitan
ketat protokol kesehatan. Menurut kami kelompok 2 bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang rancangan peraturan wali kota Sorong tersebut sudah sesuai dengan tertib hukum Indonesia. Bagi kami kelompok 2, kami kurang setuju. Alasannya bahwa rancangan peraturan wali kota tersebut belum sah atau belum ditandatangani oleh wali kota. Jadi aturan tersebut masih bersifat atau berbentuk rancangan saja, tetapi jika rancangan tersebut sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota seorang, maka peraturan tersebut sah serta peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh Wali Kota Sorong karena peraturan tersebut sudah mengikat seluruh warga Kota Sorong. Bagi warga Kota Sorong yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai atau tercantum dalam peraturan tersebut. Jadi kesimpulan kami kelompok 2 bahwa ketika rancangan peraturan wali kota Sorong telah disetujui dan ditandatangani oleh wali kota, maka peraturan tersebut sah menurut hukum. Oke, dari aplaus untuk kelompok. Iya, tadi kelompok 2 menanggapi bahwa dia kurang setuju dengan pendapat dari kelompok 1. Alasannya tadi mereka kemukakan bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang rancangan itu sebenarnya dia masih bersifat sementara. Itu juga kalian punya pendapat toh? Jadi kalau dia sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota, maka rancangan tersebut akan sah, dikatakan sah, atau dia sudah membentuk menjadi sebuah produk hukum atau hukum. Ya. Coba kalian jelaskan mengapa rancangan peraturan wali kota sanksinya dipertegaskan oleh warga kota Sorong. Maksud kelompok 2, orang bilang kalian jelaskan sanksi, maksud itu Iya. sanksi dipertegas, alasannya karena apa? Rancangan peraturan wali kota Sorong yang masih belum ditandatangani sanksinya berupa nasihat atau tidak tegas, sedangkan jika rancangan peraturan wali kota disetujui maka sanksi dari aturan tersebut akan dipertegaskan bagi warga kota Sorong yang melanggar aturan tersebut. Oke, beri aplaus. Sudah bisa menanggapi yang disampaikan? Bisa. Ya, jadi di sini Ibu akan memperjelas lagi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi menanggapi pertanyaan dari Aprilia bahwa mengapa sampai rancangan itu sanksinya masih kurang tegas. Nah, tadi kalian sudah sampaikan memang betul bahwa ketika produk undang-undang itu masih dalam bentuk rancangan, berarti dalam hal ini dia masih dikatakan belum sah, karena dalam bentuk rancangan kapan-kapan dia akan bisa ditolak, bisa juga diterima toh. Iya. Seperti yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau dia masih dalam bentuk rancangan, tidak mungkin pemerintah akan melaksanakan itu. Tidak mungkin apa yang ditulis dalam rancangan. Misalkan Ibu kasih contoh tadi, kalian nonton video itu kan, kalau sanksinya dalam rancangan itu dia aturannya berbunyi sanksi bagi yang pelanggar protokol kesehatan, dia akan menerima yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar dari 50.000 sampai 250.000. Ada juga sanksi sosial. Sanksi sosial yang diberikan di situ, misalkan kalau Anda tidak mempunyai uang, maka Anda diberikan sanksi sosial. Contohnya Satpol PP atau polisi atau tentara, orang yang jadi petugas yang menangani masalah COVID,
Dorang lihat begini, Aprianti dia tidak pakai masker. Misalkan masker kayak yang kita gunakan seperti ini nih. Aprianti Aprilia tidak menggunakan masker. Mungkin lagi action dengan motor nih. Ada bajingan-bajingan dengan motor begini. Polisi lihat begini tidak pakai masker. Sabar sini dulu, berhenti. Polisi panggil terus, polisi bilang, kenapa tidak pakai masker? Oh, saya lupa. Nah, kalau Anda lupa, ketika rancangan tadi yang sudah dibahas tadi itu, ketika sudah ditandatangani oleh Pak Wali Kota Sorong, maka akan dipertegas. Maka polisi akan ambil kebijakan atau melaksanakan undang-undang atau peraturan tersebut dengan kau ada uang berapa? Kalau kau tidak pakai masker berarti kau bayar. Misalkan saya menggunakan motor, maka dendanya yang tadi 50.000 karena tidak memakai masker. Kalau denda yang tadi sampai 250 itu untuk pengusaha-pengusaha yang ada di bawah warung, mal-mal. Kalau mal-mal itu lagi lebih besar biaya dendanya. Nah, jadi kalau Aprilia tadi bilang, aduh Pak Polisi, saya tidak bawa uang, saya lupa tidak pakai masker. Nah, terus Pak Polisi bilang, dua pilihan, Anda kalau tidak punya uang, sekarang Anda pilih mau angkat sampah, mungkin Anda disuruh sapu-sapu sampah. Itu adalah sanksi sosial karena tidak menggunakan masker. Bisa jelas? Ya, jadi kita akan sama-sama mengambil kesimpulan dari materi diskusi kita hari ini bahwa sebuah produk hukum atau peraturan yang dibuat oleh Wali Kota Sorong tadi ketika masih dalam bentuk rancangan berarti itu belum bisa dikatakan sebuah aturan. Dia masih dalam bentuk rancangan. Sanksinya juga belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Sanksinya yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, kelompok 2 bahwa sanksinya berupa nasihat, tidak tegas. Tapi ketika rancangan tersebut sudah disahkan oleh wali kota, maka sanksinya akan berubah menjadi sangat tegas. Ya, terima kasih karena kalian sudah dapat berdiskusi dengan baik apa yang sudah kalian sampaikan tadi, dan sudah kalian bacakan. Ibu rasa senang, bangga karena kalian dapat menganalisis video itu dengan baik. Kalian boleh berdebat tadi, tanya jawab. Ibu sangat merasa puas sekali. Seperti tadi Alex, Ibu lihat dalam diskusi kalian sudah aktif. Perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya agar kalian lebih aktif, lebih semangat dalam belajar. Ya, jadi sebentar hasil diskusi kalian itu nanti sebelum pulang kalian kumpul di Ibu di meja depan ya. Ya anak-anak, kalian Ibu beri waktu sama kalian untuk membaca modul ataupun materi yang ada dalam LKPD tersebut, dan kalian sebentar dalam permainan ini Ibu harap kalian juga ingat-ingat tadi video apa yang kalian nonton, karena pasti pertanyaannya itu seputar tentang materi kita, baik itu lewat modul ataupun lewat video pembelajaran yang sudah kalian nonton. Oke, sekarang kita akan bermain permainan seperti biasa, yaitu tepuk tangan 1. Kata kuncinya di kata tepuk tangan nih. Kalau tidak ada kata tangan, jangan tepuk. Kalau ada kata tangannya berarti silakan tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya, siapa? Novanti nih, Novanti yang salah nih. Baik, Novanti. Tadi kira-kira Novanti tadi nonton video tadi tentang apa topiknya? Tentang COVID-19. Tentang COVID-19. Ada lagi yang bisa bantu Novanti? Yang lebih tepatnya apa? Memang tadi dibahas tentang COVID-19. Tapi lebih tepatnya lagi apa?
Peraturan COVID. Iya, sudah hampir mendekati peraturan COVID. Iya, memang COVID-19. COVID apa? Tadi kan peraturan. Ini COVID-19. COVID-19 itu sama dengan COVID-19 ya? Jadi COVID-19 itu dalam bahasa Inggris nih. Oke. Tadi dia bilang peraturan COVID. Sekarang peraturan COVID apa maksudnya? Apa? Pasti aja bisik-bisik. Kau bilang aja. Rancangan pengaturan protokol kesehatan COVID-19. Iya, tepatnya. Ya, jadi tadi topiknya itu lebih tepatnya adalah tentang rancangan protokol kesehatan atau mencegah COVID-19 itu toh. Iya. Kesimpulan materi kita hari ini bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dia adalah sebagai sumber tertib hukum. Jadi sifat-sifat yang terkandung di dalam pembukaan itu juga ada 4 tadi toh. Dikatakan bahwa sifat pembukaan Undang-Undang Dasar itu dia bersifat tertulis. Kemudian dia singkat. Kemudian yang ketiga dia supel. Yang keempat dia rigid. Nah, itu adalah sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang tadi dalam video tadi yang sudah kalian nonton juga, sudah kalian sampaikan dalam pembahasan diskusi tadi bahwa yang namanya rancangan peraturan dia belum bisa dikatakan sah kalau belum ditandatangani oleh seorang pejabat tinggi. Dalam hal ini tadi yang kalian nonton dalam video adalah pejabat wali kota Sorong. Jadi rancangan tersebut kenapa tadi ada yang bertanya belum bisa tegas, hanya berupa nasihat. Sanksinya tadi toh, nah, karena alasannya belum tegas karena belum disetujui oleh wali kota Sorong. Namanya siapa? Ya, Lambert Istiqmal nih. Bukan Lambert Podio nih. Kalau Lambert Podio berarti bapaknya no? Jadi Lambert Istiqmal adalah wali kota Sorong. Jadi sekali lagi rancangan produk itu yang dibuat oleh pemerintah Kota Sorong atau mungkin kita di Kabupaten Sorong Selatan atau Bupati ketika mereka buat peraturan ketika masih dalam bentuk rancangan berarti itu belum bisa dikatakan sah. Tapi kalau sudah ditandatangani berarti sudah sah menurut hukum. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tadi kedudukannya dia sebagai sebuah hukum yang ya, jadi kalian silakan latihan pilihan ganda. Bisa toh? Bisa. Oleh itu kalian mengulang, baca ulang lagi modul itu supaya bisa bertambah ilmu. Oke, baik. Ibu minta salah satu. Tadi pagi kan yang pimpin doa perempuan toh? Iya. Sekarang Ibu minta Alex pimpin kita doa. Memang kita Tuhan harus berdoa dan kami saja berdoa berdoa saja silakan pada hari Tuhan dan silakan berdoa Siapa dia bersama pada yang guru mulai.